Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Nur Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai sistem akuntansi penjualan kredit berdasarkan bab 8 dari materi yang sudah dibahas pada pertemuan 6. Kita lanjut saja ke materinya. Nah, inti dari penjualan kredit adalah transaksi di mana barang atau jasa dikirimkan kepada pelanggan, namun pembayaran baru diterima di masa depan. Ini memunculkan aset yang disebut dengan piutang usaha. Selanjutnya ada cakupan sistem yang dimana sistem ini bukan hanya tentang mencatat uang, tetapi mencangkup seluruh rangkaian kegiatan yang terintegrasi. Rangkaian ini dimulai dari saat pesanan masuk, melewati proses persetujuan kredit, pengiriman fisik barang, sampai proses penagihan dan pencatatan akuntansi. Nah, untuk tujuannya apa nih? Tujuan dari sistemnya untuk memastikan semua penjualan dicatat secara akurat, memelihara saldo piutang yang benar, dan menyediakan informasi yang relevan untuk manajemen. Misalnya kayak laporan penjualan per wilayah atau per produk. Selanjutnya ada 6 fungsi organisasi yang terlibat. Nah, di efektivitas sistem ini bergantung pada kolaborasi 6 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang dimana untuk menerima dan memverifikasi detail pesanan dari pelanggan. Yang kedua, untuk membuat dokumen awal, yaitu surat order pengiriman yang akan menjadi dasar semua kegiatan berikutnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi kredit, yang dimana fungsi ini sangat krusial. Tugasnya meneliti kelayakan kredit pelanggan. Nah, fungsi ini harus independen dari penjualan untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertugas untuk menyimpan persediaan, menyiapkan barang sesuai SOP dan menyerahkannya kepada fungsi pengiriman. Selanjutnya, fungsi yang keempat itu ada fungsi pengiriman, yang dimana fungsinya ini untuk mengirim barang ke pelanggan, mengamankan tanda tangan pelanggan sebagai bukti serah terima yang sah, dan yang sangat penting sebagai bukti terjadinya transaksi. Fungsi yang kelima ini ada fungsi penagihan, yang dimana untuk bertanggung jawab membuat faktur penjualan yang merupakan dokumen resmi penagihan. Nah, faktur ini dikirim ke pelanggan dan menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk mencatat piutang. Selanjutnya di fungsi yang keenam ini ada fungsi akuntansi, yang dimana fungsinya ini untuk mencatat timbulnya piutang dalam kartu piutang, untuk mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan, dan mencatat harga pokok penjualan dalam jurnal umum. Selanjutnya dokumen dan jaringan prosedur. Jaringan prosedur yang berjalan rapi adalah tulang punggung sistem, yang dimana dokumen utamanya itu ada surat order pengiriman yang dibuat oleh penjualan, terdiri dari sebanyak tembusan. Contohnya seperti kredit copy, warehouse copy, billing copy untuk disebarkan ke semua fungsi terkait. Yang kedua, di sini ada faktur penjualan, yang dimana bukti tagihan yang sah. Yang ketiga, ada surat muat yang diperlukan jika pengiriman menggunakan pihak ketiga atau ekspedisi. Selanjutnya ada 7 jaringan prosedur inti. Yang pertama ada order penjualan, yaitu penerimaan pesanan awal. Yang kedua ada persetujuan kredit, yaitu persetujuan finansial. Yang ketiga ada pengiriman, yaitu proses fisik pengiriman barang. Yang keempat ada penagihan.
yaitu pembuatan dan pengiriman faktur. Yang kelima ada pencatatan piutang, yaitu mencatat penambahan piutang di kartu piutang. Yang keenam ada distribusi penjualan, yaitu menganalisis penjualan berdasarkan kategori atau wilayah. Selanjutnya yang terakhir ada pencatatan HPP, yaitu mengeluarkan biaya persediaan dari neraca dan mencatat sebagai beban atau harga pokok produksi di laporan laba rugi. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Ini adalah bagian terpenting untuk memastikan aset terlindungi dan data akurat. Yang pertama itu ada otorisasi. Setiap langkah kunci harus memiliki otorisasi tertulis, seperti direktur pemasaran, yaitu mengotorisasi penetapan harga jual dan syarat penjualan. Yang kedua, fungsi kredit untuk mengotorisasi persetujuan kredit. Yang ketiga, fungsi penagihan untuk mengotorisasi timbulnya piutang melalui faktur. Intinya, tidak ada satupun yang boleh mengotorisasi seluruh transaksi dari awal sampai akhir. Yang kedua, ada pemindahan fungsi, yang dimana ini wajib fungsinya pencatatan piutang akuntansi tidak boleh melakukan penagihan kredit atau kas. Pentingnya fungsi kredit dan fungsi penjualan harus terpisah agar fungsi kredit tetap objektif dan menolak pelanggan yang berisiko tinggi. Yang ketiga ada praktik sehat. Nomor urut tercetak dokumen seperti SOP dan faktur harus menggunakan nomor urut yang dicetak dan diawasi penggunaannya. Ini untuk mencegah kehilangan dokumen. Selanjutnya, pernyataan piutang, yang dimana fungsi akuntansi wajib mengirimkan daftar saldo piutang secara periodik ke pelanggan. Ini adalah bentuk verifikasi eksternal yang sangat efektif untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya ada rekonsiliasi, yaitu rekening kontrol piutang di buku besar umum harus rutin dicocokkan dengan total saldo di kartu piutang. Selanjutnya ada sistem terkait retur penjualan, yang dimana bertujuan untuk mengelola barang yang dikembalikan oleh pelanggan karena rusak atau salah kirim. Nah, pengendaliannya itu retur penjualan harus diotorisasi oleh dokumen resmi, yaitu memo kredit yang dibuat oleh fungsi penjualan dan diserahkan ke akuntansi untuk mengurangi saldo piutang. Untuk variasi penagihannya ada 3. Nah, cara utama faktur ini dibuat secara yang pertama ada terpisah. Faktur dibuat setelah barang benar-benar dikirim fleksibel. Yang kedua ada dengan cara pra penagihan lengkap. Faktur dibuat lengkap bersamaan dengan pesanan, sangat cepat, cocok jika persediaan selalu cukup. Yang ketiga dengan pra penagihan tidak lengkap. Faktur dibuat saat pesanan, namun kuantitas atau harga final diisi setelah pengiriman. Kompromi antara kecepatan dan ketelitian. Sekian presentasi video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.